Di pinggiran kota yang tenang, terdapat sebuah rumah kos yang dikelola oleh seorang wanita paruh baya bernama Bu Lilis. Rumah kos ini dikenal sebagai tempat yang nyaman dan ramah bagi para penghuni. Bu Lilis, dengan senyum hangat dan sikap penuh perhatian, selalu berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan bagi semua orang yang tinggal di sana. Dia telah mengelola kos ini selama lebih dari 10 tahun, dan setiap penghuni yang datang selalu merasa seperti di rumah sendiri. Suatu pagi yang cerah, saat Bu Lilis sedang menyiram tanaman di halaman, dia melihat seorang pemuda berdiri di depan gerbang. Pemuda itu tampak ragu-ragu, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dengan langkah mantap, Bu Lilis menghampirinya. "Selamat pagi, Nak. Ada yang bisa Ibu bantu?" tanya Bu Lilis dengan suara lembut. "Selamat pagi, Bu. Saya Arman. Saya baru saja pindah ke kota ini untuk kuliah," jawab pemuda itu, sedikit gugup. Bu Lilis mengamati Arman dengan seksama. Dia melihat bahwa Arman adalah sosok yang tampan, dengan mata yang cerah dan senyum yang tulus. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Arman yang menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi kesulitan. "Silakan masuk, Arman. Ibu punya beberapa kamar kosong. Mari kita lihat," ajak Bu Lilis sambil melangkah ke dalam rumah. Arman mengikuti Bu Lilis ke dalam rumah kos yang hangat dan nyaman. Dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto penghuni sebelumnya, dan aroma masakan yang menggugah selera tercium dari dapur. Bu Lilis menunjukkan beberapa kamar yang tersedia, menjelaskan fasilitas yang ada, dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. "Ini kamar yang paling besar. Cocok untuk mahasiswa seperti kamu," kata Bu Lilis sambil membuka pintu kamar yang luas. "Di sini ada meja belajar, lemari, dan jendela yang menghadap ke taman." Arman mengangguk, terkesan dengan suasana kamar tersebut. Namun, saat melihat harga sewa yang tertera, wajahnya sedikit berubah. Dia merasa ragu, karena dia tahu bahwa keuangannya terbatas. "Bu, maaf, tapi sepertinya saya tidak bisa membayar sewa sebesar ini," ucap Arman dengan nada menyesal. Bu Lilis memperhatikan ekspresi Arman. Dia bisa merasakan ketulusan dalam suara pemuda itu. "Jangan khawatir, Nak. Ibu bisa memberikan diskon untukmu. Ibu tahu betapa sulitnya hidup di kota ini, terutama bagi mahasiswa." Arman terkejut. "Tapi, Bu, saya tidak ingin merepotkan Ibu. Saya bisa mencari tempat lain yang lebih terjangkau." "Tidak perlu khawatir. Ibu ingin membantu. Lagi pula, Ibu butuh penghuni yang baik seperti kamu di sini," jawab Bu Lilis dengan senyum hangat. Setelah beberapa saat berpikir, Arman akhirnya setuju untuk tinggal di kos Bu Lilis. Dia merasa lega dan berterima kasih atas kebaikan hati Bu Lilis. Mereka pun sepakat untuk menandatangani perjanjian sewa. Hari-hari berlalu, dan Arman mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di kos. Setiap pagi, dia melihat Bu Lilis sedang merawat tanaman di halaman, dan mereka sering menyapa satu sama lain. Bu Lilis selalu menyiapkan sarapan yang lezat, dan Arman merasa beruntung bisa tinggal di tempat yang penuh perhatian seperti itu. Suatu sore, setelah kuliah, Arman kembali ke kos dan menemukan Bu Lilis sedang duduk di teras, membaca buku. Dia menghampiri Bu Lilis dan duduk di sebelahnya. "Bu, apa yang Ibu baca?" tanya Arman penasaran. "Oh, ini novel lama yang Ibu suka. Ceritanya tentang cinta dan pengorbanan," jawab Bu Lilis sambil tersenyum. Arman tertarik. "Boleh Ibu pinjamkan? Saya suka membaca." "Tentu saja, Nak. Ibu akan senang jika kamu membacanya," kata Bu Lilis sambil menyerahkan buku itu. Sejak saat itu, Arman dan Bu Lilis mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka sering berbincang di teras, membahas berbagai hal mulai dari kuliah hingga kehidupan sehari-hari. Arman merasa nyaman berbicara dengan Bu Lilis, dan dia mulai melihatnya sebagai sosok yang lebih dari sekadar ibu kos. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, Bu Lilis menceritakan kisah hidupnya. Dia bercerita tentang suaminya yang telah meninggal beberapa tahun lalu, dan bagaimana dia harus berjuang sendirian untuk menghidupi dirinya dan rumah kos ini. "Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi penghuni kos. Mereka seperti keluarga bagi saya," kata Bu Lilis dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasakan empati yang mendalam terhadap Bu Lilis. "Ibu sangat kuat. Saya kagum dengan semangat Ibu," ucapnya tulus. Bu Lilis tersenyum, merasa dihargai. "Terima kasih.
Arman. Kamu juga harus tetap semangat dalam kuliahmu. Ibu percaya kamu bisa mencapai impianmu. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Arman dan Bu Lilis semakin kuat. Arman mulai membantu Bu Lilis dengan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan halaman dan memasak. Dalam proses ini, mereka saling mengenal lebih dalam, dan hubungan mereka semakin akrab. Suatu sore, saat mereka sedang memasak bersama di dapur, Bu Lilis mengajarkan Arman cara membuat masakan favoritnya. Mereka tertawa dan bercanda, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Arman, kamu harus belajar memasak agar bisa mandiri. Nanti kalau ibu tidak ada, siapa yang akan masak untukmu? Tanya Bu Lilis sambil tersenyum. Arman tertawa. Saya akan berusaha, Bu. Tapi saya rasa masakan ibu tetap yang terbaik. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Arman merasa sangat bersyukur bisa tinggal di kos Bu Lilis. Dia merasa seperti menemukan rumah kedua, di mana dia diterima dan dihargai. Namun, di dalam hati Arman, ada perasaan yang semakin tumbuh. Dia mulai menyadari bahwa kedekatannya dengan Bu Lilis bukan hanya sekadar hubungan antara ibu kos dan penghuni. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketertarikan yang sulit untuk diungkapkan. Saat malam semakin larut, Arman berpikir tentang masa depannya. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada kuliah dan impiannya, tetapi perasaan terhadap Bu Lilis terus mengganggu pikirannya. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dengan pikiran yang penuh, Arman akhirnya tidur malam itu, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa lebih banyak kebahagiaan dan kedekatan antara dirinya dan Bu Lilis. Dia merasa bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa, meskipun dia belum sepenuhnya memahami apa itu. Hari-hari berlalu di rumah kos Bu Lilis, dan kedekatan antara Arman dan Bu Lilis semakin kuat. Setiap pagi, Arman bangun lebih awal untuk membantu Bu Lilis menyiapkan sarapan. Mereka sering memasak bersama, dan Arman mulai belajar berbagai resep masakan dari Bu Lilis. Suasana di dapur selalu dipenuhi tawa dan canda, menciptakan ikatan yang semakin erat di antara mereka. Suatu pagi, saat mereka sedang membuat nasi goreng, Bu Lilis mengamati Arman yang dengan serius mengikuti instruksinya. Kamu harus menambahkan sedikit kecap manis untuk memberi rasa, katanya sambil menunjukkan cara yang tepat. Arman mengangguk, berusaha memperhatikan setiap detail. Ibu, saya rasa saya mulai bisa memasak. Nanti saya akan buatkan ibu nasi goreng yang enak, ujarnya dengan semangat. Bu Lilis tertawa. Baiklah, saya tunggu. Tapi ingat, masakan ibu sudah teruji selama bertahun-tahun. Kamu harus berlatih lebih banyak. Setelah sarapan, Arman berangkat ke kampus dengan perasaan bahagia. Dia merasa beruntung bisa tinggal di tempat yang penuh kasih sayang seperti itu. Di kampus, dia semakin fokus pada studinya, tetapi pikiran tentang Bu Lilis selalu mengisi benaknya. Dia merasa nyaman dan aman di dekatnya, dan perasaan itu semakin tumbuh setiap hari. Suatu sore, setelah kuliah, Arman kembali ke kos dan menemukan Bu Lilis sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil membaca buku. Dia menghampiri Bu Lilis dan duduk di sampingnya. Bu, apa yang ibu baca kali ini? Tanya Arman, penasaran. Oh, ini novel tentang perjalanan hidup seorang wanita yang berjuang untuk mencapai impiannya. Sangat inspiratif, jawab Bu Lilis sambil tersenyum. Arman mendengarkan dengan seksama saat Bu Lilis menceritakan isi novel tersebut. Dia terpesona oleh cara Bu Lilis berbicara, dengan semangat dan antusiasme yang menular. Dalam hati, Arman merasa terinspirasi oleh keteguhan hati Bu Lilis, dan dia mulai melihatnya sebagai sosok yang lebih dari sekadar ibu kos. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di teras sambil menikmati suasana malam yang tenang. Bulan bersinar terang, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Arman merasa nyaman dalam kehadiran Bu Lilis, dan dia mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya. Bu, saya ingin berbagi sesuatu. Saya merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Ibu telah membantu saya lebih dari yang saya bisa bayangkan, ucap Arman dengan tulus. Bu Lilis tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. Ibu senang mendengar itu, Arman. Kamu adalah penghuni yang baik, dan ibu merasa senang bisa membantu. Seiring waktu, Arman semakin sering membantu Bu Lilis dengan pekerjaan rumah tangga. Dia membersihkan halaman,
mencuci piring, dan bahkan membantu merawat tanaman di kebun. Setiap kali mereka bekerja bersama, suasana menjadi lebih akrab, dan Arman merasa semakin dekat dengan Bu Lilis. Suatu sore, saat mereka sedang merawat tanaman di kebun, Arman melihat Bu Lilis dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh cara Bu Lilis merawat setiap tanaman dengan kasih sayang. "Bu, ibu sangat mencintai tanaman-tanaman ini, ya?" tanyanya. "Ya, Nak. Tanaman ini seperti anak-anak ibu. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang untuk tumbuh dengan baik," jawab Bu Lilis sambil tersenyum. Arman merasa terinspirasi oleh dedikasi Bu Lilis. "Ibu adalah sosok yang luar biasa. Saya berharap bisa menjadi seperti ibu suatu hari nanti," ucapnya dengan tulus. Bu Lilis menatap Arman dengan lembut. "Kamu sudah memiliki potensi yang besar, Arman. Yang terpenting adalah terus berusaha dan tidak menyerah pada impianmu." Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di kebun, Arman dan Bu Lilis duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Arman menceritakan cita-citanya untuk menjadi seorang insinyur, sementara Bu Lilis berbagi tentang keinginannya untuk melihat anak-anaknya sukses. "Bu, saya ingin membuat ibu bangga. Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam kuliah," kata Arman dengan semangat. Bu Lilis tersenyum bangga. "Ibu percaya kamu bisa, Arman. Kamu memiliki semangat yang luar biasa." Seiring berjalannya waktu, Arman mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Bu Lilis. Dia merasa nyaman dan aman di dekatnya, dan perasaan itu semakin tumbuh setiap hari. Namun, Arman juga merasa bingung. Dia tahu bahwa Bu Lilis adalah sosok yang lebih tua, dan dia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Arman merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia menatap Bu Lilis dengan serius. "Bu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Bu Lilis menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Arman? Kamu bisa berbagi dengan ibu." Arman menarik napas dalam-dalam. "Saya merasa sangat dekat dengan ibu. Ibu telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara ibu kos dan penghuni." Bu Lilis terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Arman. Dia merasakan ketulusan dalam suara pemuda itu, tetapi juga khawatir tentang perasaan yang mungkin muncul. "Arman, ibu juga merasa dekat denganmu. Namun, kita harus berhati-hati. Ada perbedaan usia dan status di antara kita." Arman mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Lilis. "Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya menghargai semua yang telah ibu lakukan untuk saya." Bu Lilis tersenyum lembut, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. "Ibu menghargai perasaanmu, Arman. Mari kita jalani hubungan ini dengan hati-hati. Kita bisa saling mendukung satu sama lain tanpa harus mengubah apapun." Malam itu, Arman merasa lega. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Lilis adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga hubungan ini dengan baik. Mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain, tanpa mengabaikan batasan yang ada. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin kuat. Arman merasa lebih bersemangat dalam kuliah, dan Bu Lilis merasa bahagia melihat Arman tumbuh dan berkembang. Mereka saling mengisi kekosongan dalam hidup masing-masing, menciptakan ikatan yang penuh kasih sayang dan pengertian. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin yakin bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang berharga. Dia merasa bahwa Bu Lilis adalah sosok yang tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga cinta dan dukungan yang tulus. Dalam hati, Arman berjanji untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan ini, apapun yang terjadi di masa depan. Malam itu, suasana di rumah kos Bu Lilis terasa lebih hangat dari biasanya. Bulan bersinar cerah, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk momen yang penuh harapan. Arman duduk di teras, menunggu Bu Lilis yang sedang menyiapkan teh hangat. Dia merasakan ketegangan di dalam dirinya, sebuah dorongan untuk mengungkapkan perasaannya yang semakin mendalam. Ketika Bu Lilis keluar dengan 2 cangkir teh, senyumnya yang hangat membuat hati Arman berdebar. "Ini teh jahe kesukaanmu, Arman. Hangat dan menenangkan," katanya sambil menyerahkan cangkir kepada Arman. "Terima kasih."
Bu, ibu selalu tahu apa yang saya butuhkan, jawab Arman, berusaha menenangkan diri. Dia menyesap teh hangat itu, merasakan kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat hening, Arman memutuskan untuk berbicara. Bu, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Ini sudah lama saya pendam, dan saya rasa saatnya untuk mengungkapkannya. Bu Lilis menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan keseriusan dalam nada suara Arman. Apa itu, Arman? Kamu bisa berbagi dengan ibu. Arman menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa sangat dekat dengan ibu. Sejak pertama kali saya datang ke sini, ibu telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidup saya. Saya tidak hanya melihat ibu sebagai ibu kos, tetapi juga sebagai seseorang yang saya kagumi dan cintai. Kata-kata itu meluncur dari bibir Arman dengan tulus. Dia merasakan beban yang selama ini mengganggu pikirannya mulai terangkat. Namun, dia juga melihat ekspresi terkejut di wajah Bu Lilis. Arman, Bu Lilis tampak terdiam, merenungkan kata-kata pemuda itu. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah perasaan yang sangat dalam dan kompleks. Arman merasakan jantungnya berdebar. Saya tahu, Bu. Saya mengerti bahwa ada perbedaan usia dan status di antara kita. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ibu telah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Dan saya ingin ibu tahu betapa saya menghargai semua yang telah ibu lakukan. Bu Lilis menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Arman. Dia merasakan campuran antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Arman, ibu juga merasakan kedekatan ini. Namun, kita harus berhati-hati. Hubungan ini bisa menjadi rumit. Arman mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Lilis. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, Bu. Tapi saya juga tidak ingin menyembunyikan perasaan saya. Saya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain, apapun bentuknya. Bu Lilis menghela napas, merasakan ketulusan dalam suara Arman. Ibu menghargai kejujuranmu, Arman. Mari kita jalani hubungan ini dengan hati-hati. Kita bisa saling mendukung tanpa harus mengubah apapun. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka. Arman merasa lega bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, dan Bu Lilis merasa terharu oleh ketulusan pemuda itu. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan baik, saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin kuat. Arman merasa lebih bersemangat dalam kuliah, dan Bu Lilis merasa bahagia melihat Arman tumbuh dan berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di dapur maupun di teras, berbagi cerita dan impian. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman, Arman melihat Bu Lilis dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh cara Bu Lilis merawat tanaman-tanaman di kebun. Bu, ibu sangat mencintai tanaman-tanaman ini, ya? Tanyanya. Ya, Nak. Tanaman ini seperti anak-anak ibu. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang untuk tumbuh dengan baik, jawab Bu Lilis sambil tersenyum. Arman merasa terinspirasi oleh dedikasi Bu Lilis. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Saya berharap bisa menjadi seperti ibu suatu hari nanti, ucapnya dengan tulus. Bu Lilis menatap Arman dengan lembut. Kamu sudah memiliki potensi yang besar, Arman. Yang terpenting adalah terus berusaha dan tidak menyerah pada impianmu. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin yakin bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang berharga. Dia merasa bahwa Bu Lilis adalah sosok yang tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga cinta dan dukungan yang tulus. Dalam hati, Arman berjanji untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan ini, apapun yang terjadi di masa depan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Arman merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Bu, saya ingin ibu tahu bahwa saya akan selalu ada untuk ibu. Saya ingin membantu ibu dalam segala hal, baik di rumah kos ini maupun dalam hidup ibu. Bu Lilis tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. Ibu menghargai itu, Arman. Kamu adalah anak yang baik, dan ibu merasa beruntung bisa mengenalmu. Namun, di dalam hati Bu Lilis, ada keraguan yang terus mengganggu. Dia tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit, dan dia tidak ingin Arman merasa terbebani oleh perasaannya. Dia ingin Arman fokus pada studinya dan masa depannya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman,
Bu Lilis memutuskan untuk berbicara. Arman, ibu ingin kamu tahu bahwa kamu harus tetap fokus pada kuliahmu. Ini adalah masa depanmu, dan ibu tidak ingin hubungan kita mengganggu itu. Arman mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Lilis. Saya mengerti, Bu. Tapi saya juga ingin ibu tahu bahwa saya akan selalu mendukung ibu. Kita bisa saling membantu tanpa harus mengubah apapun. Bu Lilis tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. Ibu menghargai itu, Arman. Mari kita jalani hubungan ini dengan hati-hati. Kita bisa saling mendukung tanpa harus mengubah apapun. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka. Arman merasa lega bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Dan Bu Lilis merasa terharu oleh ketulusan pemuda itu. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini dengan baik, saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Arman semakin yakin bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang berharga. Dia merasa bahwa Bu Lilis adalah sosok yang tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga cinta dan dukungan yang tulus. Dalam hati, Arman berjanji untuk selalu menghargai dan menjaga hubungan ini, apapun yang terjadi di masa depan. Akhirnya, saat malam tiba, Arman dan Bu Lilis duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Mereka saling menatap, merasakan kedekatan yang telah terjalin. Arman tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga keindahan ini selamanya. Bu, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Saya akan selalu menghargai dan mendukung ibu, ucap Arman dengan tulus. Bu Lilis tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arman. Ibu juga berterima kasih, Arman. Kamu adalah anak yang luar biasa, dan ibu merasa beruntung bisa mengenalmu. Malam itu, mereka berdua merasakan harapan dan kebahagiaan yang baru. Mereka tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, mereka akan selalu saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa hubungan ini adalah awal dari sesuatu yang indah, sebuah ikatan yang akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu.